Shalom teman-teman semua. Mari sore hari ini saya ngajak teman-teman semua, kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala kita dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan saat sore hari ini. Sore ini Bapa kami mau memuji, menyembah, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan, biar kiranya sore hari ini Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan di atas segalanya. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian ini, kita nyanyi sama-sama ya. Sama-sama kita datang ke bait-Nya Tuhan yuk. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti masih semangat. Kita mau nyanyikan lagu ini, biar lagu ini menjadi komitmen kita di dalam hidup. Kita mau hidup untuk Tuhan, kita mau memilih untuk selalu hidup bagi Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Amin? Ya, kita mau nyanyikan lagu ini. Harus semangat ya teman-teman yang ada di rumah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah
Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Biarlah ini menjadi doa kita. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini
siapkan hatimu, tak mau Yesus, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Parara paparara, parara paparara, parara paparara, parara paparara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, masih semangat untuk menyembah Tuhan? Ya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Tuhan, kami mau sungguh Tuhan, ketika kami hidup, kami gak hidup jadi anak muda yang biasa-biasa Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, sejak kami muda, kami menjadi rumah doa-Mu. Biar setiap orang yang mengenal kami, mereka bisa mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Biar bangsa Indonesia ini bisa dipenuhi dengan kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami anak-anak-Mu Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu kami rindukan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, biar lagu ini menjadi doa setiap daripada kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami Tuhan, oh, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu. Ini kerinduan kami, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Sikiara lama ya la 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 mora la 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 ra 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 rambo rambo. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami, pakai kami. Sikiara ra ra rambo rambo. Sikiara la la maya ra la 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 maya ra la 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 ra la. Sikiana na ra la rambo. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau di tempat
kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Sikana nama ya la 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 lambora la 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 la. Sikana nama ya la 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 lama ya la 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 rambo. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, surahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Katakan kami rindu Tuhan, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api
api kemuliaan-Mu biar belas kasihan-Mu Bapa. Penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Shalom, selamat sore. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online ya. Adik-adik, sore ini kita bukan nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Setuju? Yuk kita siapkan hati kita masuk di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah kami yang terbatas ini. Tuhan kasih kami hikmat, Tuhan kasih kami pencerahan, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Tante sore ini pengen cerita tentang Yusuf. Ya, kita pasti nggak asing dengan ceritanya Yusuf ya. Udah banyak kali kita dengar, tapi kita mau tahu sore ini apa yang Tuhan mau sampaikan dengan kisah Yusuf ya. Yusuf ini anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rachel. Dan Yusuf ini lahir pada saat Bapak Yakub sudah tua ya. Yusuf ini menjadi anak kesayangan Bapak Yakub. Sehingga Bapak Yakub ini bilang gini, buatkan jubah untuk Yusuf. Jubah yang dibuat bukan jubah biasa, bukan jubah yang indah. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan apa? Jubah yang maha indah. Wow, luar biasa ya, jubah yang maha indah. Nah, di dalam Kejadian 37 ayat yang keempat dikatakan, setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Wow, ya, karena kasih sayang yang diberikan oleh Bapak Yakub kepada Yusuf membuat saudara-saudaranya iri, membuat saudara-saudaranya enggak suka, apalagi Bapak Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf ya. Adik-adik, satu hari Yusuf ini bermimpi ya, dan dia katakan kepada saudara-saudaranya ya, katanya begini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi
makin benci mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Ya. Nah, saudara-saudaranya tadi sudah tidak senang, sudah ngomongnya tidak ramah, kali ini makin benci lagi. Ya. Nah, itu hidupnya Yusuf. Beberapa waktu kemudian dia mimpi lagi dan dia ceritakan kembali mimpinya itu. Ya, dia katakan gini. Lalu di Kejadian 37 ayat 9 dikatakan, lalu ia bermimpi pula mimpi yang lain. Diceritakan kepada saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hati saudara-saudaranya kepadanya ya. Tetapi Bapak Yakub menyimpan hal ini di dalam hatinya. Ya, dia menyimpan di dalam hatinya. Kebencian, ketidaksukaan itu terus dipendam di dalam hati saudara-saudara Yusuf. Ya, sampai pada satu hari ketika mereka sedang mengembalakan kambing domba di Sikem. Nah, Bapak Yakub bilang, Yusuf, kakak-kakakmu itu mengembalakan kambing domba. Coba kamu lihat apakah keadaannya baik, apakah kambing dombanya baik. Dan beritakan kepada ayah kabar tentang saudara-saudaramu. Yusuf ini seorang anak yang nurut ya, yang baik. Nah dia baik ayah dan dia pergi. Tapi Yusuf ini tidak ketemu sama saudaranya di Sikem. Nah kemudian Yusuf mencari lagi dan akhirnya mendapati saudaranya itu di Dotan. Ya, dari jauh Yusuf itu sudah dilihat oleh saudara-saudaranya. Itu tukang mimpi sudah datang. Ayo kita bunuh aja katanya. Nah, kebencian yang di dalam hati saudara-saudaranya itu membuat saudaranya ingin berbuat jahat terhadap Yusuf ya. Tapi sekali lagi kakaknya yang bernama Ruben ingin menyelamatkan dia. Katanya gini, jangan, kita masukkan aja dia di dalam sumur yang kering ini. Jangan membunuh akan saudara kita ya. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukin di dalam sumur kering ya. Waktu mereka makan, bawa bekal makan. Nah, tiba-tiba mereka melihat ada kafilah orang Ismail datang dari Gilead, bawa dengan untanya, bawa damar, balsam ya. Dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Kemudian Yehuda bilang gini, buat apa sih Yusuf ini di dalam sumur? Kita jual aja yuk kepada orang itu, orang Ismail itu. Dan akhirnya Yusuf diangkat, dijual kepada orang Ismail itu. Adapun perjalanannya, kemudian Yusuf dibeli dengan harga 20 sikal perak dan dibawa ke Mesir ya. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dia dibeli dari tangan orang Ismail itu. Artinya apa? Kalau dia dibeli, berarti dia sudah nggak punya hak atas hidupnya. Ya, dia nggak punya hak, mau diapakan aja ya dia harus nurut. Ya, kalaupun dibunuh ya harus, ya itu sudah menjadi hak Tuhan yang membeli hidupnya. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan lain. Di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Nah, setelah Yusuf dibeli, Yusuf tidak enak-enakan. Yusuf bekerja. Firman Tuhan dikatakan apa? Dia bekerja di sana, ya. Dan dari pekerjaan itu Tuhan membuat Yusuf berhasil. Sehingga apa? Sehingga tuannya itu melihat bahwa apa yang dikerjakan Yusuf itu
Tuhan menyertai dan Tuhan membuatnya berhasil, ya. Kemudian Bapak Firaun ini menyerahkan miliknya, rumahnya dipercayakan kepada Yusuf untuk dikelola. Nah, apakah ini enak bagi Yusuf? Enggak juga, ya. Tidak juga, dia harus bekerja walaupun tempatnya itu lebih enak di rumah Bapak Firaun, di istana. Tetapi bukan berarti dia duduk atau dia cuma jalan perintah-perintah supaya karyawan yang lain yang mengerjakan. Tidak, firman Tuhan tetap mengatakan apa? Di pasal 39 ayat yang kelima dikatakan, sejak Bapak Firaun memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Kembali di sana Yusuf bekerja dan tetap bekerja, ya. Yusuf bekerja, bukan tidak bekerja. Ya, tetapi di tengah-tengah pekerjaannya ternyata si Yusuf ini disuka oleh istri dari Bapak Firaun, ya. Anaknya yang cekatan, anaknya yang rajin kerjanya, anaknya yang cakep, ya. Kemudian istri Firaun ini jahat. Dia bilang, "Ayo tidur sama aku," gitu. Bapak Yusuf bilang, "Tidak. Itu tidak boleh. Besok lagi, ayo tidur sama aku." Bapak Yusuf bilang, "Tidak, itu tidak benar di hadapan Tuhan," ya. Sampai akhirnya berkali-kali dan Yusuf bilang, "Semua rumah ini dipercayakan kepadaku kecuali engkau," gitu ya. Dan hal ini adalah jahat di mata Tuhan. Maka Yusuf tidak mau, ya. Waktu Yusuf ditarik bajunya, dia lepas bajunya, dia lari, dia meninggalkan itu. Karena dia tahu itu tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan itu justru dibalik omongannya sama Ibu Potifar. Dikatakan, "Itu budak hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu hendak mempermainkan aku." Sehingga Bapak Firaun marah dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Susah enggak? Susah, ya. Susah. Di penjara itu enggak enak. Gelap, pengap. Enggak enak sekali. Tapi sekali lagi penyertaan Tuhan itu atas Yusuf dinyatakan, ya. Sehingga Yusuf disayangi oleh kepala penjara dan dia dipercaya untuk melayani para tahanan yang lain, ya. Nah, dipercaya untuk melayani di sana. Bekerja lagi, kerja lagi. Wes tempatnya ndak enak, gelap, pengap, masih harus bekerja, ya. Tetapi Yusuf tidak berkeluh kesah. Dia melakukan yang menjadi bagiannya. Dia tetap percaya kepada Tuhannya, ya. Nah, setelah beberapa waktu kemudian di istana raja, juru minuman dan juru roti itu membuat kesalahan terhadap tuannya, yaitu Raja Mesir itu. Sehingga Bapak Firaun marah dan kedua pegawainya dimasukkan ke dalam penjara di mana Yusuf ada. Dan Yusuf harus melayani mereka juga. Tiap-tiap hari Yusuf ketemu mereka, melayani mereka, kasih makan, bersihkan penjara, ya. Tetap seperti itu. Tapi pada satu hari Yusuf ini lihat, loh, orang dua ini kok mukanya cemberut, ya. Kok susah? Apa yang dipikirkan? Dia tanya, "Kenapa mukamu kok muram?" katanya gitu, ya. Kemudian mereka bilang, "Kami mimpi, tapi kami tidak tahu apa arti mimpi itu." Ya, di dalam Kejadian 40 ayatnya yang ke-8 dikatakan. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Kemudian apa kata Yusuf? "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakan kiranya mimpimu kepadaku." Kemudian mereka cerita mimpinya dan Yusuf menerjemahkan mimpi itu, ya. Dengan pesan gini, nanti kalau apa yang aku tafsirkan ini terjadi,
jangan lupa ya, inget toh aku, bilang no raja, aku itu ndak salah. Aku tidak melakukan yang jahat, aku tidak melakukan yang tidak benar, tetapi di tempat ini aku sangat menderita gitu. Kemudian juru minuman raja bilang gini, ya, ntar tak sampai no gitu ya. Tapi hari berganti hari ditunggu sama Bapak Yusuf. 1 hari, 2 hari, kok nggak ada yang manggil ya, kok nggak ada yang ngeluarin ya gitu. 1 minggu, 1 bulan, 5 bulan, waduh lama sekali ya. Sampai 1 tahun, aduh ndak enak tempat ini, susah di sini ya, ndak ada yang ingat. Sampai 2 tahun, wow lama sekali itu. Bapak Yusuf tidak diingat ya, tidak diingat oleh juru minuman raja. 1 hari Bapak Firaun tuh mimpinya aneh dan dia gelisah. Mondar mandir, dia bilang kumpulkan para ahli yang pintar menerjemahkan mimpi. Tapi ketika dikumpulkan, tidak ada satupun yang bisa, tidak ada yang ngerti apa itu. Ya kemudian baru juru minuman ini ingat, oh iya, inilah waktunya aku untuk berkata, ya bahwa dulu di penjara itu ada seorang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Nah, kemudian Bapak Firaun memanggil Yusuf dan berkata di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-15 dikatakan, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menyaut Firaun, bukan, sekali-kali aku bukan aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi bukan karena Yusufnya, ya, tetapi Yusuf mengatakan apa? Itu karena Allah yang memberitahukannya, ya. Nah, kemudian Yusuf menyampaikan semuanya apa yang arti dari mimpi Bapak Firaun, ya. Dia menerjemahkan, bukan cuma menerjemahkan, tetapi dia juga memberikan solusi. Nah, solusi itu dipandang baik, kemudian di situ Yusuf dipercaya untuk menjadi penguasa di Mesir. Ya. Beberapa waktu setelah Yusuf dilantik menjadi penguasa, terjadi kelaparan di Mesir. Kelaparan itu demikian besar, demikian hebat. Sampai akhirnya bukan cuma Mesir, tetapi tempat tinggal Bapak Yakub pun dilanda kelaparan. Bapak Yakub bilang, aku dengar di Mesir itu ada gandum. Pergi ke sana, beli supaya kita tidak mati. Ya, kemudian saudara-saudaranya pergi ke Mesir, ya, untuk membeli bahan makanan. Dan dia menghadap siapa? Menghadap Bapak Yusuf, tapi mereka tidak kenal siapa itu. Akhirnya mereka ketemu dengan Bapak Yusuf dan Yusuf tahu kalau itu adalah saudara-saudaranya. Ya, dalam singkat cerita, akhirnya Yusuf dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Kalau kalian baca di dalam Kejadian 43, 44 sampai 45, di situ Yusuf memperkenalkan diri bahwa dialah Yusuf yang dulu mereka jual. Mereka masukkan sumur, mereka jual ke Mesir, ya. Dan hari ini Yusuf menjadi orang yang besar di Mesir. Adik-adik, tante mau kasih tahu ya, apa yang Tuhan janjikan itu tidak mungkin tidak digenapi. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan yang setia. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan Yesus selalu mereka-rekakan yang baik di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Oke, kita dengarkan ya berikut. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini.
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kata-kata ini ditujukan Yusuf pada saudara-saudaranya yang pada hari itu datang untuk meminta maaf pada Yusuf. Yang Yusuf maksudkan waktu dia berkata, "Kamu mereka-rekakan yang jahat," adalah dia mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yang mana saudara-saudaranya ini karena benci, iri, mereka membuang dan menjual Yusuf sebagai budak. Yusuf dihabisi masa depannya oleh saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya itu untuk kebaikan. Apa maksudnya? Tindakan jahat saudara-saudara Yusuf itu telah Allah olah untuk menghasilkan perkara yang baik. Baik ini bukan berarti baik menurut selera Yusuf, melainkan seperti yang kita baca tadi, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari kita mau lihat ya, bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Allah mereka-rekakan yang baik. Bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup kita? Roma 8 ayat 28 juga menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Ida tadi, kisah dari kehidupan Yusuf, kita tahu sekalipun Allah merekakan hal yang baik dalam kehidupan Yusuf, tapi Allah sama sekali tidak mencegah, tidak membebaskan Yusuf dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mencegah pada waktu Yusuf dilempar ke sumur, dia tidak membebaskan Yusuf dari perbudakan. Dia tidak melepaskan Yusuf dari penjara. Allah bekerja dengan cara mengguncang kehidupan Yusuf. Masa muda Yusuf melalui hari-harinya sebagai anak kesayangan dari Bapak Yakub, menghasilkan produk seorang Yusuf muda yang sombong. Dari anak kesayangan, kehidupannya digoncangkan. Dia harus menjalani hidup sebagai budak. Suatu kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan anak manja yang hidup nyaman di rumah sang bapak. Sebagai budak, dia mengalami suatu kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan. Setelah sebagai budak, posisinya diangkat lagi menjadi orang kesayangan Potifar. Tetapi kemudian hidupnya diturunkan kembali ke titik yang rendah atas fitnahan istri Potifar. Kemudian dia diangkat lagi, dijadikan kepercayaan oleh kepala penjara. Tidak lama kemudian muncul juru minuman dan juru roti di penjara. Yusuf mengira sudah tiba ini saatnya untuk menghirup udara bebas. Ketika dia mampu untuk mengartikan mimpi itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia dilupakan 2 tahun. 2 tahun tidak ada kabar. Hidup Yusuf bergejolak, naik dan turun. Kita perlu perhatikan bahwa antara proses dan penggenapan rencana Tuhan, walaupun Tuhan memberitahukan rencananya kepada Yusuf lewat 2 mimpi yang dialami oleh Yusuf, tetapi dia tidak memberitahu bagaimana proses untuk menggenapi rencana itu. Allah hanya memberikan the whole plan-nya. Allah tidak memberikan the whole plan-nya. Dia hanya memberikan 2 buah mimpi itu aja. Tetapi Allah tidak pernah detail bagaimana cara untuk menggenapi mimpi-mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Allah tidak berbicara kepada Yusuf ketika proses sedang terjadi. Allah diam ketika Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur. Allah bungkam ketika Yusuf di dalam penjara. Allah senyap, Allah tidak berkata apapun. Tidak ada penjelasan, tidak ada detail tentang rencana itu. Yusuf hanya bermodalkan mimpi yang diterimanya pada masa mudanya. Mungkin saat itu dia juga bertanya-tanya,
Apa arti mimpi itu kalau hari ini aku mengalami kehidupan yang seperti ini? Tuhan tidak memberikan the whole plan atas rencana yang sudah Dia berikan dalam kehidupan Yusuf. Andaikan Allah berbicara kepada Yusuf ketika saudara-saudaranya memasukkan dia ke dalam sumur. Andaikan Allah berkata, "Enggak apa-apa, Yusuf, nanti sebentar lagi kamu juga akan bebas. Nanti kamu akan bekerja di rumah Potifar, dan nanti kamu akan menjadi orang kepercayaan Potifar." Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Allah juga tidak menghibur ketika Yusuf difitnah, bahkan harus masuk ke dalam penjara. Allah tidak bilang, "Nanti aku siapkan juru minuman dan roti, kamu tidak lama. Kamu nanti akan mengartikan mimpi Firaun. Aku akan memberikan Firaun mimpi dan kamu akan mendapat kesempatan untuk mengartikannya." Allah tidak pernah detail. Tetap menjadi suatu misteri buat Yusuf saat itu. Kita aja penontonnya yang tahu, karena kita tahu akhir daripada cerita. Tetapi Yusuf sang pelaku, sang penerima janji itu, dia tidak pernah tahu apa yang Allah akan kerjakan dalam kehidupannya. Yang dia alami adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dia pernah terima. Mimpi itu begitu indah, mimpi itu begitu menjanjikan. Tetapi kehidupan itu naik dan turun. Sewaktu-waktu dia merasa bahwa Tuhan sudah mengangkatnya, dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Sesuatu yang menjanjikan. Tetapi itu pun harus diturunkan lagi, dia harus masuk penjara karena fitnah. Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk memberitahu kepada kita detail apa yang dialami. Hidup Yusuf bergejolak antara naik dan turun. Yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tuh kerap kali kalau dalam kesulitan, kepahitan, kesusahan, kita sering mempertanyakan, kalau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup kita, kenapa kita harus mengalami kesulitan? Kenapa kita harus berada dalam lembah air mata? Kenapa kesakitan itu datang? Kenapa musibah itu harus dialami? Kenapa kita harus mengalami masa-masa yang pahit dan begitu panjang? Bukankah Allah berkata Allah mereka-rekakan yang baik? Di manakah yang baik yang Allah katakan itu? Yang Allah janjikan bahwa Dia merekakan yang baik untuk kehidupan kita. Kita seringkali berpikir tidak boleh ada yang buruk dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada sisi yang gelap dalam kehidupan kita kalau Allah mereka-rekakan yang baik untuk kita. Pemahaman kita seringkali salah. Allah mereka-rekakan yang baik itu adalah untuk personal, untuk kenyamanan kita. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan suatu kehidupan yang nyaman. Apakah yang menyebabkan Yusuf itu dipenjara, Daniel masuk ke goa singa, Tuhan Yesus disalib? Karena ketaatan. Karena ketaatan itu yang mengantar orang-orang itu kepada situasi yang tidak menyenangkan. Jadi, ketika Allah merekakan hal yang baik dalam hidup kita, bukan berarti Dia membebaskan kita dari masalah. Bukan berarti Dia menjanjikan hidup yang lancar, hidup yang aman, hidup yang nyaman. Allah tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Cara kerja Allah adalah dengan mengguncang kehidupan anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan punya rencana yang baik, hidup kita lancar, semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dan kita tahu the whole plan-nya, maka itu akan menjadikan justru kita itu menjadi rapuh dan tidak tahan banting. Kenyamanan itu sesungguhnya mematikan iman kita, mematikan kerohanian kita, membuat kita tidak bertumbuh.
justru melalui goncangan-goncangan itu, Tuhan bekerja untuk membentuk hidup kita. Mari kita baca di Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita akan menggarisbawahi kata-kata ini ya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ketika Allah merekakan hal yang baik, ketika Allah campur tangan dalam kehidupan kita, itu untuk menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Nah, untuk menjadi serupa dengan gambarnya, proses itu kita butuhkan. Allah menggunakan proses itu untuk membentuk kehidupan kita, untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan Yusuf, juga dalam kehidupan kita. Proses itu mengubah seorang Yusuf, muda yang sombong, menjadi seorang yang bijaksana untuk keperluan apa? Untuk mendampingi Firaun. Firaun butuh seorang penasehat yang bijaksana sebagai seorang raja. Tuhan melalui prosesnya mengubahkan kehidupan Yusuf dari waktu ke waktu. Jadi ketika Allah mereka-rekakan hal yang baik, Dia memakai proses ini untuk mengubah. Tuhan menggunakan kehidupan pribadi kita untuk menjalankan rencananya yang universal, bukan hanya sekedar Allah merekakan yang baik semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita yang personal, hidup yang nyaman, bebas dari sakit penyakit, mungkin yang bekerja ingin mendapatkan karir yang gilang gemilang, bukan hanya sekedar dalam cakupan yang sempit seperti itu, tetapi Allah punya rekaan yang jauh lebih daripada itu. Allah menggunakan kehidupan pribadi kita untuk menjalankan rencananya yang universal, tetapi kita cenderung untuk berpikir dalam lingkup yang kecil ketika kita menafsirkan ayat Allah bekerja ini. Allah membentuk pribadi kita untuk menjalankan rencananya. Seperti Yusuf, dia tidak tahu mengapa harus mengalami hidup yang penuh gejolak. Dia baru mengerti puluhan tahun, seperti yang diucapkannya pada Kejadian 50 tadi ayat 20, bahwa Tuhan punya rencana untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Rencana Allah itu besar, bukan hanya sekedar hal-hal yang kecil. Dia memakai proses itu untuk mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambarnya, untuk kita melakukan perkara-perkara besar untuk mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Mari kita belajar dari pengalaman hidup Yusuf saat ini. Kita belajar bahwa ketika Allah mereka-rekakan hal yang baik, dan saat ini kita seringkali salah sangka pada Allah ketika kita mengalami kehidupan yang kurang baik menurut mata kita, kita seringkali merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Di mana janji yang katanya hal-hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan, kita belum mengalaminya. Tapi biarlah kita mau belajar dari Yusuf. Untuk rencana Allah yang universal dalam kehidupan kita, kita harus rela untuk diproses. Amin. Yuk kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami kerelaan Tuhan ketika Engkau memproses hidup kami, agar rencana-Mu lewat hidup kami
boleh benar-benar terlaksana. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap setia dan taat Tuhan, walaupun kami belum melihat pengenapan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan semua ini.